Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Part ketiga dari Binance Future ini akan menutup pembahasan Binance Future secara beruntun, meskipun nggak menutup kemungkinan di part berikutnya akan saya lanjutin. Cuman intinya di sini saya mau membahas mengenai pengambilan posisi baik long ataupun short. Tapi saya fokuskan dulu di long karena untuk belajar teman-teman, karena perpindahan dari spot market kan selalu posisi beli dulu baru jual, beli murah jual di tempat lebih mahal. Jadi future untuk memulai saya sharingkan, mulailah dari itu aja biar sama ya, rutinitasnya sama, long pasang long terus jual ketika sudah naik. Oke, kita mulai aja, kita masuk ke pasar, kita ambil yang future. Selalu biasakan urutkan ini 24 hours change-nya, diurutin dari yang tertinggi, diklik aja. Nah, kita bisa ambil 4 urutan ke atas. Kita langsung mulai aja ya. Misal GTC, kita langsung masuk ke sini. Ini pakai indikator standar semua. Saya settingannya seperti ini. Pencet lainnya, pengaturan indeks, MA saya nyalain semua. MA 1 2 3 sampai 5 masukin semua. Terus lanjut, yang saya nyalain kemudian adalah di MACD. Ini ya, saya nyalain. Nah, konteksnya adalah teman-teman lihat di 1H, 4H, dan 1H kecil ya. Ini daily yang 1H. Teman-teman lihatlah dari MACD-nya. Ketika MACD-nya ini kuning di atas merah, itu tandanya naik. Nah, teman-teman harus lihat ini, fokusnya 1H ini, 4H, 1H. Teman-teman lihat, pastikan semuanya kuning di atas merah. Tujuannya apa? Ngecek di 3 time frame ini. Berarti di 3 time frame ini sinyalnya bullish, naik. Nah, kita ambilnya posisi di time frame yang 15 menit. Caranya ngambil di 15 menit gimana? Kita tungguin nih, misalnya harganya sekarang posisinya ini harganya sekarang candlestick terakhir ini berada di antara garis ungu yang di atas dan kuning yang di bawah. Biasanya saya antri di garis support yang bawahnya ini, yang hijau. Jadi setelahnya di bawahnya, antrinya di bawah sini. Nah, kan karena menurut 3 time frame ini semuanya sinyalnya bullish. Jadi ketika di time frame 15 menit menunjukkan penurunan, itulah saatnya kita posisi ambil. Contoh, teman-teman bisa lihat yang candle yang ini nih. Nah, yang ini. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Jadi ini ketika turun nyenggol yang hijau, dia akan mentul langsung naik. Dan targetnya naiknya berapa? Saya nggak ambil muluk-muluk, cukup 1%. Jadi misal nih, di sini ya, candle sekarang di sini, teman-teman ambil posisi di garis hijau. Di sebelah atas ada jelas tertulis 11,85 kalau dibuletin. Antri aja di situ, pakai limit order, langsung dipasang target jualnya 1% dari harga belinya. Jangan lupa pasang stop loss. Stop lossnya ya terserah teman-teman, tapi stop lossnya jangan pakai harga likuidasi kayak penjelasan di part sebelumnya ya. Pakailah patokan candle sebelumnya. Katakanlah candle ini yang terbawah di sini ya. Ini garis terbawahnya 11.1. Pasang 11.1 sebagai stop loss. Intinya seperti itu. Kita langsung aja mulai ya. Ini ngambil posisi long, tapi antri karena harganya udah 12,5 sekian, kita antri di harga 11,85. Kita langsung aja klik beli atau long. Nah, di sini diisi 11,85. Itu jadi target belinya, limit order. Jumlah USDT minimal di sini di bawah ada tulisannya minimal 5,9 dolar sekian untuk transaksi. Kita mulai selalu dengan 10 dolar. Kemarin untuk belajar 10 dolar. Teman-teman bisa jangan dimasukin semuanya di sini. Teman-teman bisa mulai dengan katakanlah 1 dolar. Nah, karena dari kemarin kita selalu menggunakan leverage 20 kali, maka di sini boleh ditulis 20 dolar. Ini sama aja dengan modal kita 1 dolar ya. Jadi 20 dolar di sini. Intinya ditulis 20 dolar. Targetnya jualnya berapa? Targetnya teman-teman bisa pasang 1% dari harga beli. 1%-nya berarti kalau dikira-kira sekitaran 11,97 dibuletin aja. Di sininya karena tadi sudah ada patokannya stop loss 11,1 ya. Ini stop loss wajib dipasang biar dana teman-teman nggak langsung habis. Ya, intinya seperti itu, tinggal langsung dipasang beli. Klik. Dah.
Ini nah, teman-teman di sini bisa lihat jumlah $20. Margin yang diperlukan 0,95 alias kurang lebih $1 karena kita pakai leverage 20 kali, jadi dikali 20. Intinya seperti itu, tinggal konfirmasi beli. Nah, nanti order terbuka akan tertulis di sini ya. Intinya seperti itu, nanti ketika harganya sudah dapat di 11.85, nanti otomatis dia akan pasang target jual dan target untuk stop loss. Sesimpel itu. Kita ambil target profitnya hanya 1%. 1% dari modal kita. Tapi karena ada leverage 20 kali, maka dikali 20. Ketika tadi kita dapat di harga biru, di harga hijau ini 11,86 dan berhasil jual di 11,96, kita dapatnya bukan 1%, melainkan 20% karena dapat dari leverage 20 kali. Keuntungannya kali 20 kali lipat. Jadi keuntungan kita langsung seketika itu juga 20%. Intinya sesimpel itu, dengan 1% karena pakai future, pakai leverage 20 kali, kita dapat keuntungan 20%. Sesimpel itu dan mudah kalau tahu caranya. Oke, intinya seperti itu di token GTC. Kalau kita lanjut, misalnya bawahnya, kita ulangin lagi caranya. 1H, ini MACD-nya sama, kuning merah. 4H, sama, kuning merah. 1H, ini mulai cross tapi kuning masih di atas merah, cuman sudah mulai cross. Itu udah hati-hati, kita ambil sinyalnya di 15 menit. Teman-teman lihat aja, tiap kali harganya bentur garis di bawahnya langsung rebound. Teman-teman bisa lihat di sini, di sini, di sini, di sini. Akankah ini akan terjadi di sini? Kita nggak tahu ya. Cuman kalau lihat yang sudah dari harga benturan ke titik teratasnya, teman-teman bisa cek sendiri tuh low sama high-nya 152 ke 162. Itu bukan cuma naik 1% ya. Ini teman-teman, ini lebih dari 1%. Nanti sesuaikan sendiri dengan target teman-teman, sesuaikan sendiri dengan cara trading teman-teman. Intinya seperti itu. Ambil posisi di 15 menit karena marketnya bullish, tinggal ambil posisi di garis bawahnya, support di paling bawah, ambil di titik itu, antri beli, langsung pasang take profit sama stop lossnya. Take profitnya ambil 1% dari harga beli. Stop lossnya kalau misalnya teman-teman di sini, stop lossnya lihat titik terbawah dari candle sebelumnya. Katakanlah di sini, ini titik terbawahnya, lihat yang low 1,52, yaitu stop lossnya diisi seperti itu. Misalnya, jadi teman-teman patokannya sendiri-sendiri karena analisanya sendiri-sendiri. Itu dari sisi kalau kita ambil long. Kalau misalnya ambil short dulu gimana? Kebalikannya teman-teman, ini tinggal diklik aja. Kita urutin dari yang minusnya paling gede. Tinggal diklik aja. Nah, ini berlaku sebaliknya. 1H, ini posisinya wajib merah di atas kuning. Kalau seperti ini sinyalnya kurang kuat. Kita lihat cek 4H. Nah, ini 4H masuk. Merah di atas, kuning di bawah. 1H ini juga masuk, merah di atas, kuning di bawah. Tapi yang di daily ini, kuningnya yang di atas. Otomatis di daily ini sinyalnya masih bullish. Tapi menurut saya kalau dari 1, 2, 3 ini yang 2 sinyalnya dominan, merah di atas kuning, itu masih boleh dicoba. Intinya seperti itu. Dari 1, 2, 3 ini yang 2 harus dominan. Intinya gitu. Dominan bearish berarti boleh ambil posisi di yang 15 menit. Tinggal kita ambil posisi. Nah, ini gimana caranya? Kebalikannya dari posisi long. Kalau kita mau jual terlebih dahulu, pastikan candle ini nyentuh di area garis atasnya dulu. Kalau dalam hal ini yang merah marun ini di area 21,2, ya teman-teman antri limit order di 21,2. Terus ambil target profitnya 1% dari 21,2. Bukan ditambah loh ya, 21,2 dikurangin 1%. Karena kan kita ngambil posisi jual dulu nih. Posisi jual berarti target profitnya 21,2 dikurangi 1%. Itu kurang lebih berarti 20, berapa? 20,7 kayaknya. 20,7 sebagai target profit. Stop lossnya di berapa? Ya kebalikannya, mungkin bisa ambil dari candle sini. Titik tertingginya berapa? 21 apa 22, sekian. Teman-teman bisa pakai acuan teman-teman sendiri untuk taruh posisi stop lossnya. Targetnya tetap sama, 1%. Kalau itu terpenuhi berarti kurang lebih teman-teman dapat profitnya 20% karena pakai leverage 20%. Sesimpel itu untuk ambil posisi. Teman-teman tinggal bisa cek dari yang lain, diurutkan kalau mau ngambil posisi short dulu ya. Tapi tetap sama, saran saya ambil
dari prioritaskan ambil posisi long yang seperti ini ya. Itu singkatnya untuk part ketiga ini, bagaimana sih kalau misalnya mau ngambil keuntungan yang lebih besar, nggak cuma 20%, silakan dengan cara seperti tadi pun sebetulnya targetnya bisa lebih dari 20%. Tapi kembali lagi tergantung analisa teman-teman sendiri. Saran saya tetap 1% aja, karena sekali transaksi 20% pun itu sudah besar. Teman-teman kali 5 kali aja sudah balik modal 100%. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau pengen target yang lebih luas lagi, dalam arti sekali transaksi bisa sampai 70, 80, ada teman-teman yang sampai ratusan persen, itu gimana? Tinggal cek di kanan atas mengenai playlist. Saya cantumkan playlist dari analisa teknikal, itu sudah tidak bisa lagi di cover pakai aplikasi standar dari Binance ini, tapi teman-teman bisa masuk sesuai dengan yang ada di konten-konten video saya mengenai cara menggambar, cara pakai CCI, cara MACD, itu bisa pakai aplikasi TradingView dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal cari di konten tersebut, silakan dipelajari. Kalau teman-teman menguasai itu, bukan tidak mungkin teman-teman bisa mendapatkan cuan yang jauh lebih besar, bahkan sampai ratusan persen, dengan catatan jangan lupa pasang stop loss supaya teman-teman dananya nggak habis kalau salah menganalisa. Oke, segitu dulu part ketiga ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman tolong komen di bawah kalau cara ini berhasil buat teman-teman, dan kalau nggak berhasil pun tolong juga komen di bawah, silahkan caci maki juga nggak apa-apa, itu juga tambahan masukan untuk saya ketika kenapa kok cara ini nggak berhasil kalau teman-teman lakukan seperti itu. Intinya mohon supportnya juga, bisa komen di komentar di bawah. Terima kasih, segitu dulu, salam cuan cok.